Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa kembali pada renungan harian embun pagi hari ini. Dan pada awal pekan ini kita akan memulai mendalami firman Tuhan untuk menuntun kita dan meyakinkan kita bahwa kita adalah orang yang dituntun oleh Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yohanes 10 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Audo permahan naringgan, utanda dua kabil wiriku, jana ditanda lahido au." Dalam bahasa Indonesia, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menerangkan tentang apa itu gembala dan penggembalaan. Kalau dikatakan gembala, berarti dia adalah penuntun daripada domba-domba. Namun tidak semua gembala itu adalah gembala yang baik. Karena memang ada gembala yang hanya mencari keuntungan, di mana dia akan memangkas bulu-bulu dombanya dan tidak peduli bagaimana kawanan domba yang dipeliharanya. Ada juga gembala yang tidak dikenal oleh domba-dombanya, karena dia hadir hanya sesaat saja. Kemudian dia membiarkan para domba mengambil makanan ataupun mencari makanan di tempat semak-semak yang tidak dipantau oleh sang gembala. Namun Yesus Kristus menggambarkan dirinya sebagai teladan daripada gembala, yaitu mengenal domba dan dikenal oleh domba. Mengenal itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi, namun yang kita kenal itu belum tentu kita kenal. Mengenal kita. Sebagai contoh, ketika kita mengenal presiden kita, namun kita belum tentu dikenal oleh presiden kita. Atau bisa saja kita dikenal oleh orang lain, namun kita tidak mengenalnya. Di mana masalahnya? Masalahnya bukan soal bagaimana kita memperkenalkan diri. Namun yang mau dituntun pada saat ini adalah bagaimana kita mengaktualisasikan peran penggembalaan dalam hidup kita. Kalau seorang gembala itu adalah mengenal domba-dombanya, artinya dia paham atas domba yang kawanan yang dijaganya. Dia mengetahui karakternya. Ada domba yang lambat berjalan, ada domba yang kuat makan, ada domba yang sedikit makan. Seluruh karakter itu dia pahami, dan dia akan melakukan sesuai dengan karakter dombanya. Dia tidak akan memaksakan kehendaknya dan keinginannya. Apapun dia tidak akan menyamakan yang satu dengan yang lain. Namun dia pendekatannya adalah personal kepada domba-dombanya. Kemudian dombanya mengenal dia. Artinya domba-domba itu akan mendengarkan suaranya, karena domba menyadari bahwa sang gembala pasti menuntun kepada yang terbaik. Dia tidak mungkin mengarahkan ataupun memberikan yang kurang baik. Sehingga dengan pengenalan itu akan ada sebuah sifat di mana dia akan menuruti suara para gembalanya. Demikianlah halnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan kita adalah merupakan yang digembalakan oleh Allah, maka kita akan menjadi menggembalakan dalam kehidupan kita. Sebagai bapak ataupun ibu di dalam rumah tangga, engkau adalah gembala daripada seisi rumahmu. Engkau harus mengenal karakter daripada anak-anakmu, pahami mereka, mengerti mereka, dan berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, bukan apa yang engkau butuhkan. Kemudian, biarlah anak-anakmu juga mengetahui engkau, sehingga dia tidak menjadi bingung. Saya tidak bisa paham dengan bapak atau mama saya ini. Dia tiba-tiba baik atau tiba-tiba tidak baik, atau tiba-tiba menjadi orang yang seperti malaikat, namun dengan tiba-tiba juga akan menjadi seperti iblis yang kerasukan. Saudara terkasih, ketika kita menjadi gembala,
Kita adalah orang yang berupaya memahami orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi orang yang mudah dipahami oleh orang-orang sekitar kita juga. Kita bukan menjadi orang yang sulit dimengerti, tapi kita akan berupaya untuk memahami. Ketika kita masuk dalam organisasi yang lebih besar lagi, ketika kita mengatakan adalah yang digembalakan oleh Allah, maka kehadiran kita adalah kehadiran untuk memahami orang lain, bukan kehadiran untuk dipahami orang lain. Kita akan berupaya mengerti situasi yang dihadapi orang lain, dan kita akan melakukan pendekatan dengan situasi yang dimilikinya. Kita akan berupaya memberikan hati kita dan memberikan pikiran kita secara total kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian orang akan mudah mengerti dan memahami kita di dalam keadaan dan di dalam kelebihan dan kelemahan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, dalam firman ini kita dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita, Yesus Kristus adalah gembala kita, maka kita harus adalah mengenal Yesus secara kehidupan kita, karena Yesus mengenal kita dengan tepat. Kita harus menjadi orang yang mengikut Yesus dengan secara total, karena Yesus sudah terlebih dahulu merendahkan dirinya untuk menjadi gembala bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang memahami orang lain, turun untuk menjadi mengerti dan memberikan pengertian, pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita akan memahami kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, saudara, biarlah penggembalaan daripada Yesus Kristus menjadi bahagian hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah gembala kami. Yesus adalah gembala kami, dan kami adalah domba-dombanya yang mengerti Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui firman ini, kami juga diajak untuk menjadi gembala yang baik, yang memberikan pengertian, memahami orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami pelaku firman, sehingga menjadi berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam satu pekan yang akan kami jalani, biarlah Tuhan menuntun umat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan yang mereka jalani. Urapi, sucikan, dan kuatkan. Berikan berbuah lebat atas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berikan sukacita melimpah atas rumah tangga yang Tuhan berikan. Berikan berkat-Mu melalui berbagai cara, sehingga mereka yang belum memiliki keturunan akan memiliki keturunan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berkah, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.